Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mr. Sugeng. Ya, di video kali ini Mr. Sugeng akan membahas persiapan PAS untuk kelas 10 IPA yang bagian ketiga. Ya, melanjutkan soal sebelumnya. Soal sebelumnya sudah sampai soal nomor 21. Ya, di sini yang kita mulai dari soal nomor 22. Yuk. Di antara senyawa berikut yang dalam keadaan padat tidak menghantarkan listrik, tapi dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik. Ini artinya ketika padat tidak menghantarkan listrik ya, ketika padat tidak menghantarkan listrik ya, tidak menghantarkan listrik. Artinya apa? Artinya ini adalah ciri-ciri senyawa ion. Nah, kalau ion berarti itu satunya adalah logam ya dengan non logam. Oke, tadi di video sebelumnya yang logam itu sudah dibahas ya. Yang logam itu 1A yang masuk ke dalam logam ya. Itu seperti 1A itu enggak ya, yang jadi 1A lina dan K ini adalah yang logam ya. Ini aja ya NaK. Oke. Jadi kalau H itu masuk ke dalam non logam. H itu masuk non logam. Oke. Jadi kita cari yang satunya logam, satunya logam. Ini iya. Nah, tapi ini enggak. Ini non logam non logam ya. Ini berarti salah ya. Berarti ini juga salah. Enggak. Ini salah. Oke. Nah, ini ada juga dia C C juga itu ya. Ini C terus Cl itu non logam ya. Berarti ini juga salah ya. Jawabannya adalah KCl NaCl ya. Jawabannya adalah yang B, itu nomor 22. Yuk, soal selanjutnya nomor 23, non elektrolit dan elektrolit lemah. Non elektrolit itu tidak ada gelembung dan padam. Nah, ini berarti yang kedua ini tidak ada gelembung dan padam. Ini adalah non elektrolit ya. Sedikit gelembung padam ini berarti elektrolit tapi lemah ya, elektrolit lemah. Yang ketiga sedikit gelembung redup ya, ini juga elektrolit yang lemah ya, elektrolit lemah. Banyak gelembung menyala ini berarti elektrolit ya kuat, elektrolit kuat. Tidak ada gelembung dan padam, ini pun termasuk ke dalam non elektrolit. Yang ditanya pasangan senyawa yang merupakan non elektrolit dan elektrolit lemah ya, berarti depannya tadi kalau enggak 2 ya 5. 1 salah ya, 1 tadi dan 4 salah, yang ini salah. 2 dan 3 betul nih, 2 dan 3. Ini betul yang B. Kalau ini kan 2 dan 4, 2 non elektrolit keempat itu kuat. Nah, ini berarti salah. Ya, ini juga salah. Yang ada 4 pasti salah. Kenapa? 4 elektrolit kuat, sedangkan yang diminta non elektrolit dan elektrolit lemah. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, kita ke soal selanjutnya yang nomor 24. Nah, vanadium dengan tingkat oksidasi plus 4 terdapat pada senyawa apa? Nah, ini kalau kita uraikan senyawa ini kan jadi NH4 kan selalu NH4 plus ya. NH4 plus ditambah berarti PO2 min. Oke. Ini kalau diuraikan nggak usah. Yang ini VSO4 ya. Ini kalau diuraikan V ditambah, karena SO4 itu 2 min, SO4 itu 2 min, berarti ini adalah 2 plus ya. Nah, ini berarti VO-nya gabung ya. Ini berarti VO 2 plus ya ditambah SO4 selalu 2 min. Ya, kalau ini terurai jadi V3 plus ya ditambah Cl min. Ini disilang. Yang diminta bilangan vanadiumnya yang plus 4. Oke, kita cari di VO2 min coba. V kalau untuk yang VO2 min coba untuk VO2 min bilognya V berarti V ditambah O itu min 2 dikali 2 sama dengan muatannya ini ya
sama dengan min 1, berarti kan V min 4 sama dengan min 1, sehingga V sama dengan min 1 tambah 4, berarti plus 3. Ya, berarti bukan. Kalau ini jelas ya, ini jelas 2 plus nih. Ya, ini berarti plus 2, berarti jelas bukan. Terus, oh ini yang senyawa K2P4 ini. K2 P dalam kurung Cn6. Ya, Cn itu kan Cn min ya, Cn min. Nah, gitu. Berarti min 1. Karena ada 6 berarti ini min 6. Sedangkan K ini 1 karena ada 2 berarti plus 2. Ya, ini K2 min 6. Heeh. Sehingga bilognya V berarti ya plus 4 ya supaya 0. Ya enggak pas kan ya? Min 6 plus 4 ya. Oke. Terus yang selanjutnya ini VO2 plus nih. VO2 plus. Nah, ini VO2 plus ini berarti kan kalau dicari bilognya berarti V ditambah min 2 sama dengan muatannya ini plus 2 ya. Berarti V min 2 sama dengan plus 2 ya berarti V plus 4. Nah, berarti ada dua lagi nih jawabannya ya. Ini plus 4 dan ini plus 4. Betul kan ya? Min 1 kali 6 min 6 plus 2 ya betul. Jadi jawabannya ada dua nih, yang ini B dan yang ini juga nih. Ya karena yang E ini dia bilognya karena di sini 3 ya berarti bilognya plus 3 ya. Apa ini jawabannya berarti ada 2. Oke, selanjutnya kita lanjutkan nomor 25. Yang bertindak sebagai oksidator. Oksidator itu berarti zat yang mengalami reduksi ya. Dia mengalami reduksi. Oke. Berarti kalau kita tulis reaksinya C ditambah KNO3 menjadi CO2 ditambah KNO2. Koefisien untuk menentukan reaksi reduksi, oksidasi reduksi nggak apa-apa, nggak ditulis. Yuk kita tentukan, ini kan unsur bebas berarti 0. Sedangkan O ini min 2. Min 2 kali 2 min 4 supaya 0 berarti C-nya plus 4 ya. Min 2 kan min 2 karena ada 2 min 4. Min 4 tambah berapa supaya 0? Tambah 4. 4 bagi 1 plus 4. Oke, berarti ini mengalami apa nih? Ini berarti mengalami oksidasi. Ya, oksidasi. Sedangkan kalau ini kan K itu plus 1, ya ada 1 ya plus 1, O-nya min 2, ada 3 berarti min 6, sehingga supaya 0 berarti tengah-tengahnya ini adalah plus 5, ya berarti N ini plus 5, ya. N-nya plus 5, kalau di sini min 2 kali 2 min 4, plus 1 kali 1 ya plus 1, berarti supaya berapa ini? Supaya 0 berarti di sini plus 3 ya. Berarti bilognya N di sini plus 3 sehingga berarti di sini N-nya 5/3 turun ya, mengalami reduksi. Oke, berarti zat yang bertindak sebagai oksidator atau yang mengalami reduksi adalah KNO3 ya. Jadi jawabannya adalah KNO3. Berarti yang B. Ini nomor 25 ya. Soal selanjutnya 26. Sebanyak 6 liter gas dibakar dengan 18 liter oksigen. Ternyata volume CO2 dari itu masing-masing sebanyak 12 liter. Ya, 2 liter. Nah, percobaan tersebut sesuai dengan hukumnya siapa nih? Ya, Lavoisier, Dalton. Nah, kalau perbandingan volume itu sesuai dengan hukumnya Gay-Lussac ya. Karena dia perbandingan volume. Ya, ini kan kalau disetarakan ini 2, ya 4 berarti ini 2. Maka hasilnya pasti sama ya. Antara CO2 dan H2O masing-masing itu 12 liter. Hasilnya berarti sama ya. Kalau sama ya ini perbandingan koefisien ya. Gay-Lussac ini kan volume reaksi
dan bereaksinya itu berbanding sebagai bilangan bulat yang sederhana. Ya, kayak Ilusak ini perbandingan perbandingan volume untuk gas. Ya, perbandingan volume gas. Ya, maksudnya perbandingan volume gas itu sama aja dengan apa? Sama aja dengan koefisien. Oke, itu nomor 26 ya. Selanjutnya 27, nama salah satu senyawa hasil reaksi. Nah, ini nama salah satu senyawa hasil reaksi berarti ini MnSO4, Na2SO4, H2O dan I2. Tapi yang ditanya senyawa ya. Senyawa hasil reaksi yang paling tepat ya. Oke. Jadi kalau MnSO4, nah kalau MnSO4 kan ada MnSO4, ada Na2SO4. Ya, dua ini aja yang diberi nama. Ini berarti piloknya Mn-nya kan plus 2 nih. Nah, ini berarti namanya adalah mangan ya, mangan 2 sulfat karena piloknya 2 ya ini. Terus kalau Na2SO4 ya namanya cukup natrium, nggak perlu dikasih pilok ya karena golongan A, natrium sulfat. Oke. Jadi mangan 2 sulfat dan natrium sulfat. Yang ada mangan 2 sulfat ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, betul ya, mangan 4 dioksida, natrium sulfida, natrium iodat. Ya, oke. Itu untuk soal nomor 27. Soal selanjutnya nomor 28. Koefisien. Nah, ini penyetaraan ya. Penyetaraan dari persamaan di atas adalah, coba, kalau disetarakan berarti kan mana nih? KBR. Kalau ditulis ulang, coba ada KBR ditambah KMNO4, KMNO4 ditambah H2SO4, ya, H2SO4 menjadi Br2 ditambah MnSO4, MnSO4 ditambah K2SO4 dan ditambah H2O. Oke. Oke, berarti karena di sini A di sini kan ada BR nih. BR itu kan cuma ini ya, di sini ada 2, di sini ada 1. Berarti di sini harus 2 kalinya. Ya. Berarti si A sama C ya ini. A ini berarti kalau di sini 1, di sini harus 2. Ya, berarti A itu sama dengan 2-nya si C. Ya, ada nggak yang ini kan yang ditanya A, B, C ya. A, B, C. Ini berarti 10 sama 6. Enggak ya, 10, 5. Nah, ini berarti yang ini 10, ini 5. Nah, berarti yang 10 sama 5. Berarti jawabannya, atau ini ya, 2 sama 1. Ya. Ini berarti yang jelas, yang ini jelas salah nih. Yang ini salah. Oke, ini juga salah. Ya. Dan jawabannya kalau enggak C, D, dan E. Terus yang lain coba nih, yang lain ini kan H2SO4 itu B ya. B atau Mn-nya berapa nih? Mn-nya atau H2O. Ini B. Oh, ini enggak dikasih ya. A, D-nya ini kalau ditasarkan ini kan berarti ini 1 nih. Ini 1, di sini berarti 2. Ya, kalau di sini 2, terus K-nya kan 2 ya. Berarti ini 2. Tapi yang 2 nggak ada ya. Yang A, oh B-nya itu H2SO4 ya. H2SO4,
MN-nya kan 2 nih, berarti di sini 2 ya. Karena nih MN kan 2 nih, 2 kali MN. Ini pun di sini juga 2 ya. Kemudian apalagi nih? S-nya udah nih ya, S di sini 2 tambah 1 itu 3. Berarti di sini 3 ya. Ini 3. 3 H2SO4 2. Jadi ini 1 ya. Ini 1. Terus H2O-nya 6 nih. Ini 6. Hanya 6. Berarti supaya 6 di sini 3. Dan sekarang enggak nih? O-nya 8 tambah 12 nih ya, 3 kali 4 berarti 20. Ini 2 kali 4 8 ya, 2 kali 4 8, 8 tambah 4 12. Oh enggak salah nih, ada yang salah nih berarti. K-nya 2 tambah 2 4. Oh ini 2 ya, ini 2 kali karena K-nya 4. Ya enggak, berarti ini 2. Oke, ini 2. Coba sekarang setara enggak nih? O-nya 8 tambah 20 ya. Ini kan 3 kali 4 12, 12 tambah 8 nih. 2 kali 4 kan 8 ya, 20. Ini 2 kali 4 8, ini 2 kali 4 8 ya. Kurang juga ya. Ada yang salah nih berarti. K-nya kan 4, BR 2 udah, hanya 6. Hanya 6 juga sudah, BR 2. MN-nya 2. Coba nih, MN-nya kan 2 nih. MN 2 juga udah. S-nya 2 tambah 2 4. Oh, ini 4 ya S-nya ya. Ya enggak? Nah, sekarang 2 tambah 2 4 berarti ini berubah nih yang ini. Yang ini karena tadi berubah ya. Oke. Ini berarti ditambah ini 4. Ya enggak? Jadi karena hanya 8, berarti mau nggak mau ini juga berubah nih. Ini berubah juga. Berarti tambah 4 ya. Oke. Coba K-nya 2 tambah 2 4, K-nya juga 4 ya. O-nya 8 tambah 4 kali 4 kan 16, 16 tambah 8 24 ya. Ini 2 kali 4 8. Ada yang enggak setara lagi. Nah, hanya 8, hanya 8. MN-nya 2, hanya 8 udah. Ya, K-nya 2 tambah 4, K-nya 4. Apakah ada yang kurang? Ini K2SO4 ya. Terus kalau hanya S-nya berapa nih? S-nya kan 4 ya. Di sini S-nya 2 tambah 2 4 udah pas ya. Emang agak lama kalau menyetarakan seperti ini. Mana lagi ya yang belum ini? BR sebenarnya ada ya cara yang pasti itu ada, tapi itu untuk kelas 12. Kelas 10 ini biasanya baru nebak-nebak gini nih. K-nya ini 4. Oh, yang belum setara ya. Ini kan 2 kali 4 8 nih. 2 kali 4 juga 8. 8 tambah 8 16, 16 tambah 4 itu 20 ya. Sedangkan ini 4 kali 4 16. 16 tambah 8. Nah, ini ada yang aneh nih berarti KB apa Mister ada yang salah nulis senyawa? Enggak. Ya, coba. C-nya H2S4 kan 2 kali ya. Kalau ini 2, oh A sama C. A C-nya kan di sini ya. Ini 2, ini 1. B-nya itu coba kalau ini 8, kalau B-nya ini 8 ya. Kalau ini 8, ini juga pasti berubah. Coba, ini H2SO4-nya 8. Kalau ini 8, 8 kali 2 itu kan 16 nih. Berarti ini otomatis 8 juga. Ya. Terus ada lagi yang MN-nya udah 2, udah pas. MN-nya udah 2,
K2SO4 berarti S-nya ini 2, 4 lah. KBR, kalau K-nya 2, kalau ininya misalkan ini 2 udah, B-nya 8, C-nya itu siapa nih? C itu si 1 udah, ya, terus D. D-nya itu 6. D itu K2SO4. Kalau ini 6, coba kalau ini 6, kalau ini dia 6 ya, sebentar. Kalau ini 6 tambah 6, berarti kan S-nya 6 tambah 2 itu 8, udah pas. K-nya berarti 12. Sedangkan K di sini baru 1 ya. K-nya ini, berarti ini 2. Berarti K-nya 2, MN-nya K-nya pas ya, S-nya 6 tambah 2, 8. MN-nya juga di sini udah pas nih. Ini hanya 16, S-nya ini 8. Di sini S-nya juga 8. Dan setara ya berarti. K-nya 2 tambah 2, 4. Tapi di sini K-nya 12 tapi ya. Ada yang salah nih berarti. MN-nya 2. BR 2. Kalau disetarakan dengan misalkan dengan kelas 12 ya, kelas 12 itu gini kalau penyetaraannya. Oke, kelas 12 aja. Misalkan ini anggap aja belum ada koefisien ya, anggap aja dia belum ada koefisien. Ini dicoret semua, ya ini dihapus semua. Gini. Oke. KBR berarti ini tadi ini KBR ditambah KMN4 harus BR2 ini ditambah ya. Ini ditambah apa nih ini tadi? BR2 MNSO4 ini. MNSO4 K2SO4 plus H2O. Kalau cara kelas 12 itu biloknya ini min 1, ini 0. Ini plus 2 ya. Ini yang plus 7. Oke, disamain dulu ini 2 berarti depannya ini 2. Nah, karena jumlahnya 2, min 1 kali 2 itu min 2. Yang ini 0. Oke, ini udah sama ya, berarti cari perubahannya min 2 ke 0 itu berarti naik 2 ya, naik 2. Sedangkan ini 7 ke 2 itu berarti dia turun 5 ya, berarti turun 5. Nah, supaya sama yang 5 ini dikalikan 2, yang 2 ini dikalikan 5 ya. 2 ini kita jadikan sebagai koefisiennya. Oke, berarti si siapa nih? Ini dikali 5 ya, berarti 5 kali 2, 10. Jadi saya tulis lagi aja senyawanya. Ini KBR ditambah KMNO4, KMNO4 ditambah H2SO4 ya, menjadi BR2, ditambah MnSO4 ditambah K2SO4 ditambah H2O ya, kita kalikan nih. Ini kan 2 dikali 5 ya, berarti di sini 10 ya. Ini dikali 2 berarti di sini 2. Ini belum, nanti aja. Ini juga belum. Ini dikali 2 ya. K2SO4 enggak. Oh ya, ini tadi dikali, maaf nih. Ini dikali 5 nih BR2 nih. Ya, BR2 ini kan dikali 5. Berarti di sini 5 ya. K2SO4-nya enggak, nanti H2O-nya juga enggak. Nah, dari yang udah ada ini kan bisa kita setarakan nih. Jadi K-nya kan 10 tambah 2 ya, berarti 10 tambah 2, 12. Berarti di sini 6. Supaya K-nya 12. Oke.
Kemudian apalagi nah yang udah ada kan S-nya nih, S-nya di sini 6 ditambah 2 itu 8, berarti di sini 8 ya supaya S-nya ini 8. Oke, hanya 16 berarti di sini pun 8. Oke. Ya, sini udah ada koefisiennya semua. Kalau O-nya kita setarakan 2 kali 4 8, 8 tambah 8 kali 4 kan 32 ya, berarti 40 jumlahnya. Di sini 2 kali 4 16, 16 tambah berapa nih? Ini maaf, 2 kali 4 8 ya, 2 kali 4 ini 8, 6 kali 4 24, 24 tambah 8 kan 32, 32 tambah 8 40. O-nya udah setara. Kalau O udah setara berarti jawabannya udah pas, ya udah betul. Ya, karena Oh, itu penyetaraan paling akhir. Kalau yang terakhir aja sudah setara, berarti yang sebelumnya juga sudah setara. Oke, yang ditanya adalah A. A itu KBR. Berarti ini 10. B itu H2SO4 itu 8. C itu BR2 berarti 5. Yang D itu K2SO4 ya berarti 6. Jadi jawabannya 10 8 5 6. 10 8 5 6 ya jawabannya adalah yang C ya. Oke, agak lama ya. Kita lanjutkan aja ke nomor 29. Nah, massa aluminium dalam 100 kg biji bauksit berapa nih? Aluminium itu ini ya, Al2, Al-nya yang ditanya. Oke, ini MR-nya berapa nih? Ya, ini MR sama dengan 2 kali 27 ya. Ini 27 ini ya. Ditambah 3 kali 16. 2 kali 27 itu 54 ditambah 48 ya berarti 102. Oke. Jadi massa AL tinggal massa AL 2 kali AR-nya AL dibagi MR ya MR-nya Al2O3 dikali massa Al2O3. Oke, berarti tinggal 2 kali 27 dibagi 102 dikali 100 ya. Berarti kan berapa tuh? 27 kali 2 kan 54, 5400 ya. 5400 kan ya, 27 kali 2 54. 0,2 dibagi 102 ya itu hasilnya sekitar 52,94. Oke, 52,94 kilogram ya berarti jawabannya adalah yang D. Oke, ini nomor 29. Selanjutnya 30. Pupuk mengandung nitrogen 45%. Oke, berarti kan tinggal persentase N itu tinggal N-nya ada berapa nih? 2 ya. Berarti 2 kali ARN dibagi MR. Ini urea, MR itu 60. MR sama dengan 60. Dikali persentase ya, dikali persentasenya. Oke, yuk. Jadi persentase N-nya 45% ya. 2 kali 14 dibagi 60 dikali persentase yang dicari ya. Berarti berapa nih? Ya, dikali ini berarti ada yang bisa disederhanakan enggak ya? Bagi berapa nih? 45. Anggap aja kali A persen gini ya. Berarti sehingga A sama dengan 60 ya. 60 dikali 45. 60 kali 45 dibagi 28 ya ini 60 kali 45 dibagi 28. Kalau disederhanakan coba yuk ini 28 dibagi 2 ini 14 ini bagi 2 30. Oke, kalau bisa disederhanakan lagi enggak 7 kali ini enggak 45 bagi 2 lagi ya dibagi 2 lagi berarti ini bagi 2 15 ini bagi 2 itu 7. Oke, 45 bagi 7 berapa? 6 koma ya. 45 bagi 7 nggak bisa kalau pakai kalkulator berapa nih? 15
ya 15 kali 45 ya, terus dibagi 7 itu sekitar 96-an, 96,4. Enggak ada ya, 60 per 28 kan sama aja ya, 60 per 28 ya sekitar ini sih 96,4-an ya. Itu sekitar 96,4. Yang paling deket sih kurang lebih ya sekitar 98. Pembulatannya agak besar ya, pembulatannya agak besar sekali. Urea ya kalau diteliti lagi 60 per 28 ya, 60 bagi 28 ya dikali 45 ya, dikali 45. Jawabannya memang seperti ini apa adanya ya. Tapi kalau di bulat paling dekat jawabannya adalah 98 ini. Oke. Ini untuk soal nomor 30 ya. Nomor 31. Gas amonia dapat dihasilkan melalui persamaan reaksi berikut ya. Reaksi berlangsung pada 0 derajat dan 1 atm. Ini artinya dia STP. Massa amonium sulfat yang dibutuhkan jika dihasilkan volume gas amonianya itu 11,2 liter. Amonia itu adalah NH3 ini. Nah, ini harus disetarakan dulu nih ya. NH4-nya 2 berarti ininya harus berapa nih? Berarti ini kalau disetarakan coba. Ini kalau disetarakan berarti NH4-nya 2, berarti kan di sini dia 2. Oke, K2SO4-nya 2, berarti ini 2 ya. Oke, setara nggak udah nih. N-nya 2 udah, hanya 6 ya, hanya 2 sama H2O ya berarti ya. Berarti di sini 2. Pas nggak nih? Coba yuk. O-nya setarakan 4 tambah 26, O-nya udah. Ini 4 tambah 26, hanya 4 tambah 6 10 ya. Ini hanya 48 tambah 2 juga udah 10. Oke. Jadi kita cari molnya NH3 dulu. Mol dari NH3 yaitu tinggal VSTP dibagi 22,4 ya. Berarti sama dengan berapa nih? Volume STP-nya itu 11,2. 11,2 dibagi 22,4 ya, berarti kan 0,5. Itu punyanya NH3. Nah, yang kita cari, yang ditanyakan massa amonium sulfat. Berarti kita cari molnya si NH4 2 kali SO4 sama dengan 1 per 2 ya, koefisien 1 per 2 dikali 0,5 ya. Berarti 0,25 mol. Oke, ini sehingga massa ya, massanya berarti tinggal N dikali MR itu sama dengan 0,25 dikali MR tadi di soal 132 ya. Jadi sama aja 132 bagi 4. 1 berarti 33 gram. Ya betul nggak nih? Kalau dikali 4 ya, 3 kali 4 12 ya betul. Jadi jawabannya adalah yang B. Itu untuk nomor 31. Selanjutnya nomor 32. Suatu senyawa punya massa MR 80 mengandung 50% unsur A dan sisanya unsur B. Rumus senyawa tersebut apa? Nah, ini berarti tinggal gini. Ada A sama B. A mengandung A-nya 50%. Ya, B-nya berarti otomatis 50% juga nih. Ya, A berarti tinggal dijadiin mol. Nah, molnya berarti yang A 50 dibagi AR-nya berapa yang A? 20 banding yang ini 50 dibagi 10 ya. Oke, berarti kalau disederhanakan ini nolnya dicoret aja, ini juga ya, berarti 5 per 2 banding 5 ya, berarti sama-sama dikaliin 2 ya, berarti ini 5 banding 10 ya, berarti 1 banding 2 ya. Ini
Sehingga di sini kita baru mendapatkan RE. Rumus empirisnya adalah A-nya 1, B-nya 2. A, B, 2. Oke. Ini MR-nya berapa nih? MR-nya A-nya tadi 20 ya. 20 ditambah B-nya tadi 10. Berarti 20 tambah 2 B-nya 10 ya. 10 kali 2 20 ya. Berarti 40. Kita cari X. X itu MR-nya rumus molekul ya dibagi dengan MR-nya rumus empiris ya. Tadi di soal ini 80 tuh MR molekul ya. Berarti 80 bagi 40 X-nya itu 2. Sehingga rumus molekul ini rumus empiris dikalikan dengan 2. Berarti apa tadi AB2 ya. AB2 dikaliin 2 maka jadinya adalah A-nya 2, B-nya 4. A-nya 2, B-nya 4, berarti jawabannya C. Kalau kita cek MR apakah 80, tinggal 20 ya. Kita cek nih, 20 kali 2 kan 40, 10 kali 4, 40 juga. Kalau jumlahin 80. Ya, berarti jawabannya betul. Oke, itu nomor 32. Nah, selanjutnya 33. Dalam proses pengolahan silikon di industri dilakukan dengan cara mereduksi silika ya dengan karbon dalam tanur listrik dengan persamaan reaksi ini. Jika dalam satu hari dapat mengolah 30 ton, maka massa silikon yang dihasilkan itu berapa gitu ya? 30 ton silika. Eh, silika dengan karbon 30 ton. Jadi ini yang namanya silika tuh ini ya. Ini yang disebut dengan silika. Sedangkan ini namanya silikon. Ini 30 ton silika ini berarti kita ubah ke molnya dulu. Mol SiO2. Nah, mol SiO2 berarti kan tinggal 30 ton dibagi MR-nya berapa ya? SI itu SI 28, 28. Oh, berarti ini ya. Eh, SI 28, 28 tambah 32, 28 tambah 32 ya. Betul enggak? SI-nya 28, O2 berarti 32. Oke, ya berarti 60 dibagi 60 ya berarti setengah. Itu molnya SiO2. Reaksinya udah setara belum sih? Kalau kita setarakan kan SiO2 ditambah C menjadi Si ya ditambah CO ya. Jadi kalau disetarakan O-nya 2 nih. Berarti ini 2, C-nya 2. Udah ya, Si1, O-nya 2, C-nya 2. Oke, udah. Ya, berarti yang ditanyakan silikon yang dihasilkan. Berarti kita cari molnya Si. Molnya Si itu sama dengan molnya SiO2. Kenapa? Karena koefisiennya ya koefisien sama. Nih ya. Ini Si, ini SiO2. Oke. Ya udah tinggal massa Si ya kalau ditanya massanya Si ya tinggal ini tadi sama berarti ya setengah ya. Massa Si itu tinggal mol dikali AR berarti molnya berapa nih? Setengah AR-nya tadi 28 ya. Ini setengah, ini satuannya adalah ton mol ya. Ini berarti ton mol. Jadi ini hasilnya 14 ya, 14 ton. Ton mol kalau dikalikan air jadinya ton ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, ini soal nomor 33. Soal selanjutnya 34. Volume gas hidrogen yang dihasilkan coba. Fe ya ditambah HCl oke menghasilkan FeCl2 ditambah H2 ya ini kalau kita setarakan berarti Cl2 berarti ini 2 oke udah ya yang dimaksud dengan asam klorida volume gas hidrogen. Nah, kita
Ini kan masanya 11,2 nih, 11,2. Oke. Yang ditanya ini berapa ya volumenya? Volumenya itu berapa? Oke. Berarti kita cari molnya dulu nih, molnya Fe. Berarti molnya Fe itu sama dengan massa ya 11,2 dibagi AR. Ya, berarti kan ini 0,2. Berarti molnya H2 perbandingan koefisien aja. Ini 1 ya. Ini juga 1. 1/1 kali 0,2. Ya berarti 0,2. Oke, sehingga VSTP dari si H2 ya. VSTP H2 tinggal N dikali 22,4. Ya, berarti 0,2 dikali 22,4 ya berarti 4,48 liter. 4,48 liter berarti jawabannya adalah yang B, itu nomor 34. Yuk, soal selanjutnya nomor 35. Nah, ini sepertinya soal terakhir ya. Sepertinya ini soal terakhir. Oh iya betul, soal terakhir. Oke. Sebanyak 50 gram kalsium karbonat ya CaCO3 bereaksi dengan menurut reaksi seperti ini ya pada suhu dan tekanan yang sama 5 liter gas N2 masanya itu 7 gram. Yang ditanya adalah volumenya gas CO2 yang dihasilkan. Kita cari molnya kalsium karbonat dulu nih, CaCO3. Oke, berarti mol CaCO3 itu massa ya, massa dibagi mR. Massanya berapa nih? Massanya 50, mR-nya 100, berarti 0,5. Yang dibandingkan adalah si CO2 ya yang ditanya ya. Berarti kita cari molnya CO2 ya. CO2 mana nih? Ini sama ini ya. Ini sudah setarakan ya, udah. Nah, udah. Oke, berarti ya tinggal 1/1 kali 0,5. Berarti 0,5 mol. Nah, kalau dia dibandingkan dengan N2, N2 kan nggak ada di reaksi ini, maka kita gunakan N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Gini ya. Jadi anggap aja yang satu itu sisa apa nih? CO2. Jadi gini, sama aja mol CO2 dibagi volume CO2 sama dengan molnya si siapa nih? Molnya N2 dibagi volumenya N2. Oke. Molnya CO2 tadi 0,5 ya per volumenya yang ditanya volume CO2 ya molnya N2 kan 7 gram nih. Berarti ini N-nya sama dengan 7 dibagi 28. Masa dibagi MR-nya N2 ya. Berarti kan 7 bagi 28 itu 0,25. Berarti 0,25 dibagi volumenya N2. Volumenya N2 berapa nih? 5 liter ya, 5 liter. Oke, berarti kita sederhanakan 0,5 dibagi 0,25 berarti 2. Disilang 2 kali 5 itu 10 ya. Maka volume CO2 tinggal 2 kali 5 ya, berarti 10 liter. Ya, jawabannya adalah yang D. Oke, ya sekian pembahasan video soal persiapan UAS dari Mr. Sugeng. Tunggu video selanjutnya yang akan membahas soal-soal yang semoga bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan ya. Mr. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.